Alhamdulillah
نستعين منه به نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم نحضر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak jemaah musalla syariah yang dimuliakan Allah, wabil khusus pengurus DKM, ketua DKM musalla syariah, Bapak Ketua RW dan bapak-bapak yang lainnya, baik yang ada di musalla yang live, kita sedang live di musalla syariah, maupun juga yang sedang daring ya di luar online di luar jaringan ya, maksudnya ya di luar, insya Allah mendengarkan suara kita. Bapak dan saudara sekalian, kita langsung menuju halaman 9. Halaman 9 itu baris dari bawah itu 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Ini masih terkait dengan sedekah. Ya, terkait dengan sedekah. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Ya. Ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali. Kalau baginda Rasul pantas ngomongnya atau menyapanya ya Ali, wahai Ali. Kalau seandainya beliau berada di hadapan kita, seandainya beliau masih ada, kita menyapanya tidak begitu. Bagaimana nyapanya? Wahai Sayyidina Ali. Ya, sama kita menyapa guru-guru kita, ya Ustaz gitu kan ya. Nggak mungkin ya Lutfi ya, kayaknya orang ya. Ya siapa ya, Musonep misalnya, nggak pantas, namanya suul adab. Walaupun nggak apa-apa, tapi ya apa-apa. Kang Redi kemana Kang Redi? Mudik. Oh, pulang kampung. Ya nggak apa-apa sih, cuman kita kan punya adab. Ya, punya adab. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi aja nggak pernah langsung ya Muhammad. Ya, ketika beliau berfirman Assalamualaikum ayyuhan Nabi, tuh langsung beliau Allah Subhanahu Wa Taala langsung menyapanya dengan jabatan terhormatnya. Assalamualaikum ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, jabatan terhormatnya. Ini ajaran. Allah mengajarkan kita untuk selalu punya adab ketika kita memanggil orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang punya pengaruh, orang yang punya jasa, apalagi sama orang tua kita. Nabi aja sama bininya nggak pernah manggil namanya. Ya, bapak-bapak manggilnya nama bini kita Tin, sini Tin. Di depan anak kita lagi. Nama bini kita Ija dipanggil Ija. Yang jelek lagi kadang-kadang nama kejelekannya. Ya, bini kita udah tahu Panjul, Jul sini Jul. Ya Allah, sedih banget ya. Di depan anak kita manggil. Iya. Kebetulan lakinya gendut, ada apa Dut? Begitu sih. Jul sama Dut. Nggak pantas, tidak pantas kita kalau manggil bini kita di hadapan anak kita, ya bahasa kita ke anak kita manggil mama, anak kita manggil ibu, anak kita manggil mami, ya kita panggil itu. Kalau tidak ada anak kita, panggil Dek atau Yaya atau Beb, ya. Nabi Muhammad nggak pernah manggil namanya. Bini kita namanya Ani, De Ani gitu ya.
saya kan apa? Ani namanya ya. Sampai-sampai saya saking anunya istri saya itu lagu Roma Irama saya buat De Ani. Ya, saking anu ya. Ya kebetulan saya sejak saya menikah istri nggak pernah manggil namanya langsung. Yang nggak ada anak-anak manggilnya De. Ya, karena untuk menghargai. Ya. Jadi kalau bapak-bapak yang suka manggil istri dengan namanya, ya saya sih nggak nyuruh, nggak. Alangkah baiknya ya disapa dengan nama kesayangannya. Ya. Bini kita misalnya udah kendor ya misalnya, jangan dipanggil Dor, jangan. Ya, wahai bidadariku, wahai cantikku, wahai cintaku. Ya. Pulang aja ntar deh. Wahai adindaku yang tercantik. Bingung tak bini kita itu. Lagi umat Ini ada apa ini? Abang. Kan nambah. Aduh, minta izin. Ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta, idza apabila tasaddaqta, kamu bersedekah. Tasaddaqa, tasaddaqo ya tasaddaqu. Tasadduqon. Apabila kamu bersedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indak. Fatasaddaq, maka bersedekahlah bi ahsani ma indaka, bi ahsani dengan sebaik-baiknya ma indaka, apa-apa yang ada pada diri kamu, apa-apa yang kamu punya gitu loh. Kalau kamu pengen bersedekah, maka bersedekahlah dengan sebaik-baiknya yang kamu miliki. Gitu. Pak Ustaz, saya punya mobil, sedekahin. Cuman nggak ada orang yang begitu ya. Pak RW ada nggak Pak RW? Ada, mungkin kita nggak tahu. Ada, kita mah berbaik sangka aja. Ada, cuman kita nggak tahu. Ya. Soalnya di sini belum ada. Oh di sini belum ada. Bos kok di anak-anain Pak ya? Ya. Memang berat Pak. Beratnya apa? Beratnya karena kita ini masih belum punya keyakinan bahwa sesungguhnya sedekah yang paling baik itu bakalan Allah kasih dengan lebih daripada yang kita kasih kebaikannya. Karena kita masih banyak yang belum yakin. Kita masih baru percaya kalau bersedekah itu dapat pahala, baru gitu doang. Tapi masih belum merasa yakin kalau seandainya kita bersedekah ini bakalan diganti dengan berlipat-lipat. Masih belum merasa yakin, masih baru percaya tapi belum yakin gitu. Kenapa masih percaya? Buktinya bapak-bapak kemarin berkorban, alhamdulillah banyak korbannya gitu kan. Bapak-bapak tiap bulan ya dikumpulin kencengannya gitu. Saya yakin Pak, kalau di antara kita ini udah merasa yakin dengan seyakin-yakinnya, pas musola kalah itu kasnya Masjid Istiqlal, pasti musola asalnya paling gede. Ya. Amin. Ya, tapi nggak apa-apa lah, masih bagus. Masih bagus, ini jamaah syariah ini masih gemar bersedekah. Ya. Kemudian fa inna shadaqata luqmatin minal halali, kata baginda Rasul, karena sesungguhnya sedekah dengan luqmata, fa inna, karena sesungguhnya shadaqata luqmatin, sedekah sesuap makanan, minal halali, dari makanan yang halal, ahabbu ilallahi, itu lebih dicintai Allah, min mi'ati misqalin min haramin, daripada mi'ati misqal, daripada 100 miskol. Nah, miskol itu udah 100 kali miskol nggak diangkat-angkat. Maksudnya miskol ini barang ya, biji yang jumlahnya sampai 100 ya, sampai 100, atau makanan lah, makanan 100 makanan min haramin, dari barang yang haram. Bapak kemarin berkurban, nauzubillah, enggak ada, ini enggak ada. Cuman seandainya kita nih
kemarin berkurban dengan sapinya sapi limosin apa lumosin? Limosin yang harganya sampai 45 juta misalnya. Tapi ini duit yang kita hasilkan ini bukan dari hasil yang halal. Nah, nggak ada apa-apanya Pak. Tidak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Lebih baik kita nyuapin anak kita, ya, sebutir beras. Nah ini nak, ayah cuma bisa ngasih sebutir beras, tapi dari hasil keringat sendiri, masya Allah, itu lebih cintai Allah. Wa shadaqatun, dan bersedekah. Dan jadi sedekah ini harus yang terbaik, pokoknya intinya harus yang terbaik. Bapak pengen ngasih sedekah ke guru bapak misalnya sarung, ya. Sarung yang paling baik apa? Ya minimal misalnya BHS misalnya, ya, BHS Lamiri, Kecubung, apa lagi? Di Cikorma itu masuk sini ya. Ya, itu BHS itu paling murah 350.000, paling murah, ya. Tapi yang paling mahal itu 2,5 juta. Nah, Bapak pengen ngasih sarung ke guru, ini wadimor ya dari dulu ya, ganti, ya, ganti ya, ini wadimor. Kalau paling naik Atlas, ya, ganti tuh. Wadimor terkenal, Pak. Iya, terkenal buat kalangan santri-santri, buat kalangan. Kalau guru-guru ya BHS, Kecubung ya, Lamiri ya, Stanggi, itu kan sarung-sarung masya Allah itu. Coba para habaib itu pakai sarung ya, lihat Habib Puyo pakai sarung BHS ganteng banget, gagah banget ya. Dan kalau pakai ya, kalau pakai BHS udah tambah ganteng. Apalagi gurunya begitu maksud saya ya. Nah arti begini, Bapak ada niat pengen sedekah, saya pengen sedekah sarung buat guru. Adanya Atlas, ternyata Atlas itu harganya biasa. Saya pengen yang paling bagus di BHS. Ya, itu namanya ahsan. Artinya ahsan bi ahsani ma indak. Ya, paling bagus, yang paling bagus. Jadi ada seorang murid itu dia melihat gurunya ngajar, ya Allah tasnya jelek banget, ya tasnya jelek banget. Suatu ketika gurunya itu diminta tas sama muridnya, guru saya pengen banget ngalap barokah. Itu barokah apa? Saya pengen barokah, saya senang banget sama tasnya guru, boleh nggak saya minta? Oh iya silakan. Setelah dikasih senang banget. Akhirnya apa? Besoknya gurunya dijapri, guru boleh nggak saya ngajak guru ke pasar? Saya pengen ngajak aja, ada waktu nggak? Oh boleh. Taunya diajak ke mall. Ngapain ke mall? Enggak, saya pengen ngajak guru aja. Diajak ke tempat tas. Guru, nih ada tukang tas, silakan guru milih tas yang paling bagus, jangan yang paling jelek, yang paling bagus, yang paling mahal. Waduh kok? Enggak, saya udah yang biasa. Jangan guru, itu harganya murah. Ya, pilih apa namanya tas enggak, pertama milihnya ini polo. Ini merek polo. Wah, polo mah biasa bro, biasa. Yang lain dong, yang lain. Pilih lagi, polo nggak dikasih. Adidas, wah nggak biasa. Akhirnya dipilih, ya merek apa tadi? Pierre Cardin, wah Pierre Cardin harganya 3,5 juta. Ya Allah, ini mahal amat. Nggak apa-apa guru. Yang penting guru guru suka nggak? Ya bukannya suka, itu mah seneng banget. Oh dah guru. Aduh, dia beliin. Itu pernah saya dapat cerita begitu tuh. Itu alhamdulillah gurunya senang, muridnya juga senang.
Ustaz Nahrawi itu di Bekasi lah. Saya mah nggak usah lama. Baik. Fa inna wa shadaqatun, dan sedekah tuqaddimuha qabla mautikum, yang kamu berikan, tuqaddimuha yang kamu berikan, yang kamu kasih, tuqaddimuha yang kamu kasih sedekah itu qabla mautika, sebelum kamu mati, qabla sebelum mautika kamu mati. Afdalu itu lebih afdal min mi'ati mithqalin, daripada 100 miskol, 100 makanan atau 100 sedekah, yatasaddaquna yang mereka sedekahkan, biha dengan sedekah, ba'da mautika, setelah kematian kamu. Bapak sedekah cuma satu cangkir kopi sampai diminum sama gurunya. Masya Allah, sampai senang, sampai menikmati, itu lebih baik karena disajikan saat hidup daripada 100 cangkir kopi setelah meninggal. Apa artinya? Artinya tetap ada artinya ya. Tapi itu lebih afdol. Lebih afdol kita sedekah ya yang sedikit daripada sedekah banyak setelah kita mati. Tuh, ya, tapi lebih afdolnya kita sedekah banyak saat kita lagi hidup. Tuh, ya Pak ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi makanya yang namanya kematian itu kan pasti. Nah, kemudian setelah kita mati masuk yang namanya liang kubur. Nah, liang kubur itu adalah sundukul amal, petiknya amal, kantongnya amal, pendaringannya amal. Selama hidup kita di dunia, nanti amal kita, perbuatan kita itu bakalan dikumpulin di sundukul amal itu. Di mana? Di kuburan kita, Pak. Makanya apa? Bapak sering mendoakan orang tua, Allahumma ja'al qabraha rawdah min riyadil jinan aw min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang tua saya taman daripada taman surga. Wala taj'al qabraha, jangan engkau jadikan kubur kedua orang tua saya hufrah, lubang neraka, lubang daripada lubang api. Makanya petiknya amal itu bukan di dunia, tapi di kuburan. Ngumpulinya kapan nih? Selama kita masih hidup. Makanya jangan pernah kita masih hidup ini disibukkan dengan dunia. Kalau kita disibukkan dengan dunia, kita bakalan lupa. Kata saya itu, ya man bidunya hustaghal qad qarrahu tulul amal. Wahai Yaman bidunya hustaghal, wahai orang manusia yang selalu disibukkan dengan keduniaan, qad qarrahu tulul amal, bahwa sesungguhnya orang yang selalu disibukkan dengan keduniaan, qad qarrahu tulul amal, dia itu udah ditipu dengan keindahan dunia, udah ditipu dengan kesibukan dunia, udah ditipu dengan aktivitas dunia. Karena apa? Dia sudah sibuk dengan dunia, sehingga apa? Tulul amal, panjang angan-angan, selalu menghayal, selalu berobsesi ya, selalu ambisius untuk mendapatkan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Udah dapat 1 gunung emas, minta 1 gunung emas lagi. Nah, makanya kita jangan pernah tersibukkan dengan urusan dunia ya. Bukan berarti kita tidak mau beraktivitas untuk urusan dulu, bukan. Tetapi jangan pernah
kita terbuai, terlena dengan kesibukan dunia. Sampai terlena maksudnya, lah Bapak cari nafkah wajib, Kang Jenal wajib cari nafkah buat anak istri, ya. Tapi itu kan ada ukurannya, berangkat pagi pulang sore, udah beres. Ketika shift malam, paginya buat keluarga, karena udah ada ukurannya. Jangan sampai pulang kerja ngojek lagi, ya kan, cari aplikasi lagi. Waduh, padahal mah gajinya udah di atas UMR, tapi masih juga nge-grab, ya. Yang gak dilarang, cuman apa namanya, tersibukkan dengan urusan dunia. Nah, faqala ta'ala, jadi makanya kata Nabi, sedekah yang diberikan sebelum kematianmu adalah afdal, lebih afdal, lebih utama daripada 100 sedekah atau 100 miskol, 100 makanan, 100 biji-bijian yang disedekahkan setelah kematian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Apa kata Allah hari ketika seseorang yang dulu menunggu, al-mar'u siapa seseorang, menunggu apa? Pahala, ma qaddamat yadah, menunggu pahala atau kebaikan yang dilakukan daripada kedua tangannya. Artinya jangan sampai kita ini udah mati, udah meninggal dunia, kita nunggu pahala dari orang yang ngasih. Ya Allah, kan kita setiap malam Jumat kita itu ngirim Fatihah dan ngirim sedekah, kirim Fatihah buat almarhum dan almarhumah, kirim sedekah atas nama almarhum dan almarhumah. Itu afdolnya pada malam Jumat, ya. Saben malam Jumat ahli kubur moleh nang omah kanggo jaluk donga, waca Quran najan sakalimat, lamun ora dikirimi banjur balik merbes mimi, balik nang kuburan pangku tangan tetangisan. Malam Jumat, alhamdulillah nih pada baca Yasin sini ya. Saya lihat masuk banyak yang datang itu, banyak malaikatnya. Ya Ali, wahai Ali, tasoddaq ala mautakum nih Pak. Ini perintah Nabi bersedekah kepada orang yang sudah meninggal. Jadi jangan pernah kita beranggapan orang yang sudah meninggal dunia udah nggak ada apa-apanya. Iya, emang nggak ada apa-apanya. Iya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ingat, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Terputus amalnya apa? Amalnya di dunia. Dia yang tadinya sedekah di dunia, pas ketika meninggal udah nggak bisa lagi sedekah di dunia. Dia yang tadinya sholat berjamaah setiap 5 waktu di musola syariah, ketika meninggal udah nggak bisa lagi. Dia yang biasa menyantuni anak-anak yatim, duafa, janda-janda disantuni, pas ketika udah meninggal udah inqata, udah terputus. Illa min salasin, kecuali tiga yang nggak terputus. Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntaqau bihi, aw waladin salih yad'ulah. 3. Sedekah jariyah, ilmu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Artinya ketika orang sudah meninggal ternyata masih ada kelanjutan interaksi kepada orang yang masih hidup, Nah makanya
Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaqa ala mautakum. Wahai Ali, sedekahkanlah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Tuh. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakala malaikatan, masya Allah, yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakala, telah mewakilkan malaikatan, atau telah mendelegasikan. Wakala itu mengutus atau mendelegasikan, mempercayakan, malaikatan kepada malaikat, yahmiluna, yang mereka membawa. Ya, membawa apa? Shadaqatil ahya, sedekah-sedekahnya orang yang hidup, ilaihim, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Fayafrahuna biha, lalu kemudian al-amwat, mereka yang sudah meninggal dunia, yafrahuna, senang Pak. Fayafrahuna artinya apa? Senang. Makanya faroha yafrahu, senang. Fayafrahuna, mereka senang, biha, dengan sodako yang dibawa oleh malaikat. Asyadda ma kanu yafrahuna, yang mereka senangnya itu benar-benar gimana Pak ya? Nih, Bapak punya anak pondok pesantren, ya. Setiap bulannya kan nunggu apa itu? Nunggu kiriman. Ada yang sudah pernah pesantren ya? Ada yang belum pesantren? Nah, Kang Kholis, gimana Kang Kholis? Ketika orang tua ngirim kita apa namanya bekal? Allah, senangnya luar biasa. Alhamdulillah, senangnya luar biasa. Anaknya Kang Eko yang di Al-Bahjah dititipin kiriman lewat apa namanya Wesel, dulu Wesel, sekarang mah nggak ada ya, sekarang udah transfer aja. Senangnya luar biasa. Nah, begitu pun orang-orang yang ahli kubur ketika mendapatkan berita bahwa sesungguhnya si fulan malam ini dikirimin Fatihah dan dikirimin makanan, mereka senang yang luar biasa. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka itu apa? Mereka ini senang. Senangnya ini melebihi kesenangan orang-orang yang ada di dunia. Bayangkan, kita senang ngasih sedekah, tapi ternyata orang isi ahli kubur ini lebih senang daripada orang yang sedekah di dunia. Bayangkan. Makanya ini ada kisah Syekh Shaleh Al-Mursi. Beliau ini setiap malam Jumat, ini mungkin udah saya ceritain tapi mungkin ada yang belum dengar. Setiap malam Jumat Syekh Shaleh Al-Mursi ini selalu tidak mau ketinggalan sholat subuh berjamaah. Karena masih jauh, beliau berangkat tengah malam. Kebetulan tengah malam beliau melintas daripada makbarah. Beliau langsung mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal muslimat, antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Mengucapkan salam itu. Tandanya apa itu mengucapkan salam? Orang-orang yang dalam kubur tandanya apa? Ada pengaruh enggak? Ada. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan, ya, kalau orang ngirim doa, ngirim Fatihah, ngirim apapun lah ke ahli kubur kagak nyampe karena orang sudah meninggal, ya udah beresin kotoa, putus. Kenapa Nabi menyuruh kita? Kenapa Nabi memerintahkan kita membuat contoh setiap beliau melintas kuburan mengucapkan salam? Ayo, salam teh apa artinya salam? Doa apa? Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya ahlat diyar, wahai ahli kubur, minal muslimin wal muslimat. Salam itu kan doa, Pak.
Nabi yang nyuruh kita begitu. Makanya aneh kalau ada orang yang sampai detik ini masih nggak mau memberikan apresiasi kepada orang-orang yang melintas kuburan lalu kemudian dia mengucapkan salam. Ini aneh bin ajaib, cucunya mengherankan. Bahkan ketika dia meninggal dunia, kadang-kadang setelah disolatin udah nggak ada membaca doa apa segala macam, toto langsung dikubur. Setelah dikubur udah dikubur aja, sama persis seperti bangkai ayam. Jadi orang ketika memendam atau mengubur jenazah tanpa ditalkini, tanpa diazanin, tanpa didoain, itu sama saja dia memperlakukan manusia seperti bangkai ayam. Lupa. Yang pertama, kenapa ketika kita menguburkan jenazah itu kita pakai cara-cara yang mulia? Karena kita memuliakan manusia. Kenapa memuliakan manusia? Karena Allah yang ngajarin kita untuk memuliakan manusia. Ngebedain ini manusia. Seburuk-buruknya apapun, seburuk-buruknya ini manusia, dia manusia. Makhluk Allah. Urusan dia diampuni apa enggaknya, apa segala macam masalah itu bukan urusan kita. Tapi kita memuliakan manusia. Ya Allah, saya pernah Pak lagi takziah. Kebetulan dia udah pesan ketika takziah, Pak Ustadz punten ya cukup takziah saja. Jadi udah nggak perlu doakan. Buset, ngomong gitu tuh nggak apa-apa ngomong buset saya. Karena saking apanya tuh, saking lucunya sampai dia pesan begitu. Ya. Akhirnya dalam hati, ya Allah biar mampus ini jenazah. Arti kita ngedoain yang jelek-jelek. Sampai ada kisah seperti itu, dia ketika dia mendoakan orang yang sudah meninggal, karena orang yang sudah meninggal ini keluarganya dia anti doa, anti tahlil. Dia bilang begitu, jangan doakan. Ya sudah, dia sudah meninggal dengan tenang. Kenapa Bu? Karena doanya nggak nyampe. Loh, oh yaudah kalau nggak nyampe saya doain begini. Ya Allah, jadikanlah ini ahli kubur ini ahli apa? Jadikanlah jenazah ini di kuburnya engkau berikan kesiksa. Engkau kirim malaikat untuk disiksa. Engkau kirim binatang-binatang di alam kuburnya untuk menyiksa dirinya. Kelak nanti di surga jangan kau masukkan surga, cemplungkan dia ke neraka. Begitu Pak. Akhirnya si keluarganya ini panas kupingnya. Pak, kok doanya begitu Pak? Loh, kenapa emangnya? Lah itu kan masa doa begitu? Lah kan ibu kan menganggap bahwasanya doa kepada orang meninggal dunia doanya nggak nyampe. Ya, berarti kan yakin doa saya tadi nggak nyampe. Kalau saya mau yakin nyampe. Masya Allah, sampai segitunya Pak. Nah, saya Sholih Al-Mursi ini bab tentang sedekah kepada orang yang meninggal. Maksudnya sedekah kepada orang yang artinya gini Pak. Bapak bersedekah pahalanya untuk almarhum ataupun almarhumah. Sama seperti kemarin, Bapak bersedekah atau Bapak korban. Bapak yang korban, ya niatnya pahalanya untuk almarhum. Tuh. Bukan almarhum yang korban, tapi pahalanya untuk almarhum atau almarhumah. Kemudian saya Sholih Al-Mursi, kemudian tawasul setelah mengucapkan salam, kemudian wirid segala macam. Nah, beliau tertidur. Saat tertidur beliau bermimpi langsung berkomunikasi dengan ahli kubur yang ada di hadapannya. Mereka bersukacita, pakai baju putih-putih sampai bercahaya, dan di tangannya ada makanan. Akhirnya saya Sholih Al-Mursi melihat ada seorang anak muda yang pakaiannya itu lusuh, tidak putih, tidak baru. Akhirnya saya Sholih Al-Mursi menghampirinya, Mas, punten, aya naon, Syekh, sampean kok nggak seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain pakai baju putih, bagus-bagus, terus pada megang makanan. Iya Syekh, karena setiap malam Jumat mereka dikirimin makanan sama baju baru.
Lah, dari siapa? Dari keluarganya. Bingung saya Sholal Mursi, bagaimana mungkin ente yang ada di kubur ini dapat kiriman makanan sama baju baru, bagaimana mungkin? Gimana ngirimnya? Lewat apa? Apa? COD? Oh enggak begitu, Syekh. Kami mendapatkan pakaian ini adalah mereka ngirimin Fatihah, ngirimin doa setiap malam Jumat. Terus makanan mereka bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Oh, lah terus sampean keluarga saya udah gak ngirimin lagi. Ibu saya udah gak ngirimin lagi, udah gak ngirimin pakaian, udah gak ngirimin makanan. Loh kok bisa begitu? Emang ceritanya seperti apa? Saya meninggal di sini, saya meninggal di sini saat saya berangkat haji, belum sampai tanah suci Mekah. Saya udah meninggal di sini. Ya Allah. Terus ibu saya berangkat. Saya berangkat berdua sama ibu saya. Ibu saya tetap berangkat. Kemudian saya dikubur di sini. Ibu saya pulang. Emang kamu asli mana? Saya asli Hindustan. Alamat kamu di mana? Di sini, di sini, di sini. Kenapa ibu kamu kok nggak ngirim-ngirim? Waktu itu ibu saya pulang haji, beliau rajin ngirim. Tapi pas saat ibu saya menikah lagi, kebetulan janda. Pas ibu saya menikah lagi, saya udah gak keurusan. Sampai lupa sama saya, ya Allah. Ya udah, kirim alamatnya. Selesailah beliau berkomunikasi dengan ahli kubur. Nah, pada waktu yang lain beliau ingat saat beliau pergi ke Hindustan, ingat sama anak muda yang dikasih baju sama makanan. Datanglah ke ibu almarhum. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, ada apa Pak? Ibu punya anak gak? Enggak. Kaget saya Sholal Mursi, nggak punya anak. Iya. Bener ibu gak punya anak? Enggak. Bu, saya terakhir bertanya ya, jangan berdusta. Jangan berdusta. Apakah ibu punya anak? Baru, emangnya ada apa sih Pak? Enggak, saya tanya dulu, ibu punya anak apa enggak? Iya, saya punya. Bu, anak ibu si bulan di bulan. Iya. Dikuburnya di sana? Iya. Ibu tahu sekarang nasibnya bagaimana? Enggak tahu. Anak ibu selama dikubur sekarang dalam keadaan sengsara. Kaget. Loh, kenapa? Karena setiap malam Jumat ibu nggak pernah lagi ngirim makanan dan ngirim pakaian. Nangis ibunya itu. Ya Allah, ya saya buta Pak. Dulu saya lagi masih janda, saya kirimin makanan, saya kirimin yang namanya doa buat anak saya. Akhirnya apa? Ya udah saya kirim duit 100 dirham. Tolong ini titipkan buat anak saya. Dan saya setiap malam Jumat akan kirim Fatihah buat anak saya. Akhirnya berikutnya beliau mendatangi makbul lagi pas malam Jumat. Pas malam Jumat beliau tawasul segala macam, melihat semua ahli kubur, semua mengenakan baju baru warna putih dan di tangan ada makanan. Tidak ada satupun yang tidak dapat makanan, semuanya dapat. Dari situ ada anak muda menghampiri, menyapa Syekh Sholal Mursi. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Syekh, titipan orang tua saya sampai sama saya. Tersenyum. Nah, jadi bapak-bapak kalau pengen sedekah, ya itu penting. Jadi dalam kitab itu tadi itu kan yang saban malam Jumat itu sebenarnya ada keterangannya Pak. Ada keterangannya. Di dalam kitab Ar-Ruh banyak keterangan. Saya ada kitab Ar-Ruh. Itu Masya Allah, kita ziarah ke makam orang tua kita, melihat Pak. Ya Allah, Kak Eko datang, senang Pak, senang banget. Cuma kita nggak tahu ya. Istri saya kemarin habis diceritain habis cerita ke saya, Pak,
adiknya dimimpin sama orang tuanya. Neng, kamu kok udah nggak nengokin, udah nggak ke mama lagi sih gitu. Karena kebetulan adik-adiknya jarang ziarah. Akhirnya dikasih tahu, ya udah ziarahin atuh. Ternyata bukan adiknya, ada yang lakinya memang yang sangat jarang. Ya. Paling tidak kalau kita tidak bisa berziarah karena jauh misalnya, itu Fatihah Pak, Fatihah. Kalau kita nggak mampu bersedekah atas namanya, Fatihah, Fatihah. Apa susahnya sih Fatihah? Ya Pak ya. Nah, jadi sampai-sampai wayakuluna, sampai-sampai nih orang ahli kubur mendoakan Pak, mendoakan balik kepada kita, masya Allah. Ya, yang telah sehingga mereka lebih bahagia dan mereka berdoa. Wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyarahu bil jannati kama basyarana biha. Ya Rabb, ya Allah, ighfir liman nawwara qabrana, ya Allah, ampunilah, ighfir, ampunilah liman, terhadap orang yang nawwara qabrana, yang telah memberikan cahaya kepada kuburan kami, wa basyarahu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang telah menerangi kuburan kami ini, bil jannati, dengan surga, kama basyarana biha, sebagaimana mereka memberikan kabar gembira kepada saya dengan sedekah. Itu ada Pak, Allahumma ighfir. Ini mereka nih, Kang Eko kemarin habis ziarah ke makam ibunya doa, Allahumma ighfir li ibni, ya Allah, ampunilah anak saya. Nawwara qabri, yang telah menerangi kuburan saya. Wa basyarhu, dan berikanlah kabar gembira bil jannati, dengan surga. Hadis Nabi Pak. Jadi bukan hoax ya Pak ya, bukan hoax. Ya. Saya pernah dapat selentingan berita itu Ustaz Lutfi kalau ngajar pakai hadis apa sih itu? Pernah dengar begitu? Ya, saya sampai bilang mau sajidah, Ustaz ada yang ngomong itu. Suruh ngaji lagi sini sama saya. Ya Allah, saya bawa kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa yang meragukan kalimat beliau? Ya Allah, apalagi ini Syekh Abdullah Wahid. Ya Allah, siapa yang meragukan kalimat beliau? Kalau menurut saya orang yang bertanya begitu sama saya telah melecehkan ulama-ulama yang telah menulis kitab-kitab ini. Jadi jangan sembarangan. Ya. Ini wasiatnya Sayyidina Ali. Masa Nabi Muhammad bikin hoak, kan ngaco Pak. Pelecehan Pak. Iya. Pelecehan. Silakan Bapak cari Syekh siapa, Syekh Al-Muhaib ini, karya-karyanya Masya Allah, nggak sembarangan. Nah, makanya kita harus betul-betul merasa dan meyakini apa yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita ini adalah bukan dari perkara-perkara yang tidak benar. Semuanya adalah berdasarkan sanad-sanad yang benar. Terakhir, karena ini besok babnya bab lain, bab tentang doa. Ya Ali, wahai Ali, ikmal kholisan lillahi ta'ala. Wahai Ali, beramalah, berbuatlah kholisan lillah, ikhlas karena Allah. Berat ini Bapak. Berat. Kenapa berat? Ya kadang-kadang kita banyak terganggu Pak. Amal kita ini terganggu dengan nafsu kita. Ya. Ayo kita belajar. Kita belajar ikhlas. Belajar ikhlas itu ya mohon maaf, ketika kita buang air, udah nggak pernah kita merasa rugi. Mentang-mentang kita habis makan sate puluhan tusuk
mentang-mentang kita habis makan sop kepala kambing, mentang-mentang kita habis makan empal gentong, empal daging empal, pas pagi-paginya buang, aduh ya Allah sayang banget itu empal gentong saya, aduh soto kambing saya. Ada yang begitu? Kelewatan banget kalau ada. Ya Allah. Fa inna Allah ta'ala la yaqbalu illa man kana khalisan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu, tidak menerima amalan perbuatan, tidak menerima ibadah, tidak menerima sedekah, tidak menerima zikir, tidak menerima sholawat, tidak menerima segala macam yang lahir dari kita, illa man kana khalisan, kecuali orang yang ikhlas. Illa kecuali man, orang kana khalisan, yang adalah dia itu ikhlas. Sama. Nur khalis, nur artinya cahaya khalis, orang yang ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Ayo, surat Al-Ikhlas. Pak Win, ada nggak kata-kata Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Ada nggak? Nggak ada. Allahus samad, Al-Ikhlas. Ada nggak? Nggak ada. Tuh. Kun Al-Ikhlas, jadilah kamu ikhlas. Kamis di surat Al-Ikhlas seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya isinya nggak ada keterangan ikhlasnya, nggak ada kata-kata ikhlasnya. Jadi gampangnya begitu Pak. Kalau kita pengen ikhlas seperti surat Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas tapi isinya tidak ada. Tuh Pak, kayak begitu. Ya. Jadi Bapak ketika menyumbang, ya, namanya nggak disebutin, Bapak meriang. Kurang ajar tuh Bang Jenal tuh, gua udah sedekah kagak disebutin namanya tuh, meriang. Namanya nggak ikhlas. Tapi pas ketika namanya disebutkan, alhamdulillah, ya, dari Kang Eko 3 juta, kemudian dia merasa sakit, astagfirullahaladzim, itu Bang Jenal gimana sih kalau masih disebutkan? Itu kebalikannya, ketika namanya disebutkan dia malah meriang. Namanya disebutkan malah meriang. Namanya nggak disebutin, senangnya luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan sedekah saya diterima. Harusnya begitu Pak. Jangan kebalikannya. Namanya disebutin dia jumawa, namanya nggak disebutin nelangsa. Nah, jangan kayak begitu. Namanya nggak ikhlas. Makanya kata Allah, la yaqbalu illa man kana khalisun liwajhillah, kecuali orang yang perbuatannya ikhlas, khalison, murni, liwajhillah, karena mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju yarjuli qa'arabi, barang siapa yang kepengen ketemu, yang berharap, yang taroji ini yang berharap, barang siapa yang kepengen berharap bertemu dengan Tuhannya, yaitu bertemu dengan Allah, falyamal, syaratnya falyamal amalan salihah, maka beramalah, berbuatlah, bekerjalah amalan soleh dengan amal yang soleh. Amal yang soleh, amal yang soleh itu amal yang senantiasa berharap ridho Allah, bukan berharap ridho selain Allah, bukan berharap pengen kedengaran orang, bukan berharap pengen dilihat orang, bukan berharap pengen disebut sama orang, tapi pengen disebut sama Allah. Syaratnya yang pertama amal soleh, yang kedua wala yusyrik bi'ibadatihi rabbihi ahada, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Tuh
amal soleh dan nggak boleh musyrik. Kita bersedekah karena Allah, tapi apa terganggu hati kita? Kata Allah, lu gimana sih bahasa kita? Lu gimana sih, lu katanya korban karena gua. Nah, apa pas ini pas panitia nggak ngasih paha lu marah-marah. Nah, tuh Pak. Begitu Pak kira-kira Pak. Lu katanya karena gua. Kenapa pahanya dari panitia lupa nggak dikasih lu marah-marah, lu mencak-mencak. Masya Allah, panitia ditunjuk-tunjuk jidatnya, dosa panitia nggak tahu jawab. Masya Allah, hilang. Di sini mah nggak ada di sini. Bakar di sini mah subhanallah, berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.